Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan fi suratil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Shadaqallahu azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidak ada lontaran kata yang patut kita ucapkan kecuali memuji dan syukur kepada Allah Rabb yang tidak hentinya melimpahkan beraneka ragam nikmat kepada kita. Maka dengan nikmat itu kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menjawab panggilan Allah, yaitu meninggalkan salat Jumat secara berjamaah. Harapan kita tidak lain dan itu bukan, mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, baik yang sudah kita laksanakan ataupun yang sedang kita lakukan, dicatat sebagai amal baik di hari kelak, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kalah pentingnya mudah-mudahan kita menjadi insan pilihan. Salawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah SAW yang begitu gigih memperjuangkan dinul Islam, yaitu agama yang dari Allah, agama yang satu-satunya diakui Allah, indad dina indallahil Islam. Tentunya kita sebagai insan yang dhaif, yang lemah, tidak kuasa apa-apa, hendaknya senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah agar kita senantiasa berikan kesehatan, kekuatan. Dengan sehat dan kuat kita mampu untuk melaksanakan hal yang baik dan menjauhkan hal yang buruk. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum al-fakir khatib menyampaikan khutbahnya, khatib ingin berwasiat melalui ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang tentunya wasiatnya bil khusus untuk khatib sendiri dan mudah-mudahan manfaatnya bagi yang hadir di sini. Dan tema kali ini adalah Islam adalah agama perdamaian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, agama adalah suatu kebutuhan yang amat vital dan esensial bagi kehidupan seluruh umat manusia. Karena agama adalah sebagai pedoman, agama adalah sebagai tuntunan, agama adalah sebagai nasihat. Tentunya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik makhluk dan bentuk, maka dengan berpegang kepada agama, hidup dibingkai dengan agama, bisa selamat baik dunia dan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bekal kepada setiap manusia pada saat di dalam kandung atau di dalam rahim ibunya, di mana firman Allah yang diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 172, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu mengeluarkan turunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah sudah memberikan kesaksian kepada mereka
seraya mengatakan, apakah aku ini Tuhanmu? Lalu menjawab sang janin, betul, aku bersaksi meyakinkan engkau adalah Tuhanku. Itulah bai'ah manusia pada saat dalam kandungan. Artinya ayat ini bahwa setiap manusia dilahir ke dunia adalah sudah mempunyai agama. Manusia setelah dalam kehidupan baru, dia sudah membekali akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, setelah manusia berada di kehidupan yang baru, kira sedikit manusia yang melenceng, yang ingkar, yang fasik, yang murtad, yang sekuler, bahkan manusia ada juga yang berpahamkan ateis, yaitu beranggapan bahwa tidak ada Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Itulah keadaan manusia setelah lahir ke dunia. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 3, inna hadainahu najdain imma syakiro wa imma kafuro. Sungguh aku sudah memberikan jalan yang lurus. Manusia ada yang bersyukur, bahkan ada yang kafir. Itulah Allah menceritakan, sudah memberikan informasi kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu di dalam perbandingan agama, bahwa dalam perbedaan adalah agama terdiri dari dua bentuk. Itu ada yang disebut agama tabi'i. Yang kedua adalah agama samiawi. Agama tabi'i adalah agama budaya yang tentunya agama ini dibikin oleh manusia. Misalnya seperti Majusi, ada penyembah api, ada Sobiah, ada penyembah bintang, ada yang disebut Konghucu, adalah agama leluhur Cina. Agama Shinto juga adalah agama Jepang yang ada di para rakyat Jepang secara kebanyakan, dan ada juga Buddha dan Hindu. Itulah yang disebut agama tabi'i. Lalu yang kedua adalah agama samawi. Agama samawi terdiri dari 3: Yahudi, Kristen atau Nasrani, dan Islam. Lalu apa perbedaannya agama tabi'i dan samawi? Kalau agama tabi'i tidak jelas siapa Tuhannya, tidak jelas kitabnya, dan juga tidak jelas siapa nabinya. Tapi kalau agama samawi sebaliknya, Tuhannya jelas, kitabnya jelas, bahkan nabinya pun jelas. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang? Tentunya agama-agama yang ada yang masih utuh hanyalah Islam. Kenapa? Karena agama selain Islam seperti Nasrani dan Yahudi, kitabnya sudah direkayasa, sudah diutak-atik oleh tangan jahil, yaitu para pendeta. Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita, yuharifunal kalima mim ba'di mawadi. Mereka sudah merubah ucapan-ucapan perkataan mereka pada tempatnya. Artinya apa? Injil dan Taurat itu sudah tidak utuh lagi, dan pasti kita harus bantah, karena bagaimanapun Taurat dan Injil, terutama adalah Injil, pengarangnya itu oleh manusia, bukan lagi sebagai firman Injil yang sekarang ini, di mana di dalam Al-Quran dari masa karangan Munawwar Khalil mengatakan bahwa pengarang Injil tidak kurang dari 73 orang. Tetapi yang marsur ada 4 orang. 1 Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes. Itulah pengarang Injil sekarang. Lalu bagaimana dibandingkan dengan Al-Quran? Al-Quran dari dulu, sekarang, sampai kapanpun akan tetap utuh. Tidak akan ada yang merubah. Kalaupun ada yang merubah, orang-orang yang jahil, yang tidak senang pada Al-Quran, Allah sudah mempersiapkan untuk para pengoreksinya, baik para malaikat yang tentunya
diperintahkan kepada para hafiz dan hafidhah, di mana Al-Qur'an mengatakan kepada dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidhin. Kamilah yang mendukung al-zikr Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya. Artinya kesimpulannya apa? Bahwa Al-Qur'an tidak bisa diutak-atik sampai kapanpun, walaupun barisnya berbeda. Seharus patah tapi ditulis kasar, itu akan bisa ketemu. Lebih-lebih kalau kha jadi ha atau jadi ain jadi ghain, itu jelas akan ketahuan karena Allah sudah mempersiapkan para hafidh dan hafidhah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, lalu bagaimana untuk menetapkan sebuah agama, nama sebuah agama? Tentunya ini pun berbeda-beda. Sebuah nama ada yang dinisbatkan atau dibuat dengan nama tempat, dan juga agama ada yang sebuah agama namanya adalah dari nama manusia. Misalnya adalah seperti Nasoro atau Kristen, itu terbuat agama namanya dari nama tempat yang disebut Nazaret. Ada satu perkampungan di Palestina, maka disebut Nasoro ini adalah orang penganut agama Nazaret. Lalu bagaimana dengan Yahudi? Yahudi adalah nama manusia yang dimana pada saat itu adalah umat Nabi Musa alaihissalam yang namanya Yahudi. Maka agama Yahudi juga adalah terbuat dari nama manusia. Tentu beda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah berasal dari bahasa Arab yang berakar dari dasarnya aslama yuslimu islaman, artinya damai, sejahtera, patuh, taat. Itulah agama Islam. Oleh karena itu wajar saja kalau Islam itu adalah disebut agama perdamaian, karena Islam mengajarkan dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, maka kita harus diaplikasikan setiap dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kalau kita bertemu dengan sesama muslim, maka apa harus diucapkan? Membaca salam. Di mana firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 54, wa idza ja'akal ladzina yu'minu bi ayatillah faqul salam. Dan manakala engkau bertemu dengan orang-orang yang mengakui kepada ayat kami, maka ucapkanlah salam. Itu sesama muslim. Jadi jangan sampai kita bertemu dengan sesama muslim hanya mengatakan hey, hanya mengatakan tangan. Itu bukanlah sunnah Rasulullah SAW. Lalu bagaimana etikanya mengucapkan salam? Dan manakala kita sedang berpas-pasan dengan orang, maka kalau mengucapkan salam, maka kita menjawabnya harus lebih baik dari apa yang diucapkan oleh saudara kita yang mengucapkan salam kepada kita. Ini bukan diabadikan dalam Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha arudduha. Dan manakala engkau diberikan penghormatan, maka jawablah penghormatan itu yang lebih baik, dan paling tidak sesama menjawabnya apa yang diucapkan. Misalnya saja, kalau kita bertemu dengan seorang saudara kita, sahabat kita, kawan kita, assalamualaikum, apa jawab kita? Waalaikumsalam warahmatullah. Dan kalau seseorang menyapa kita dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itulah yang harus kita jawab. Paling tidak sama. Itulah hakul muslim, ya, hakul muslim al muslim, hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Bahkan bukan dengan sama muslim saja, dengan orang non muslim pun, orang kufar, orang kafir pun, selama kita bertemu maka harus ada tegur sapa. Lebih-lebih pada kita yang kenal, kepada yang tidak kenal pun tidak rugi untuk kita menegur sapa. Lalu yang kedua,
Dari hal-hal yang kecil mungkin sering lupa kita harus menghormati tamu. Di mana sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hormatilah tamunya. Menghormat kepada tamu tidak mengenal suku. Menghormat kepada tamu tidak mengenal agama. Siapapun bangsanya, apapun sukunya, maka kita harus tetap menghormati, sekalipun itu tetangga kiri kanan kita. Jangan sampai menghormati tamu ada diskriminatif, beda-beda atau memilih-milih. Kalau seorang ustadz datang ke rumah kita, maka jamuannya begitu istimewa, ya. Kiai datang ke rumah kita, tentu jamuannya begitu mewah. Datang pejabat, camat, lurah, begitu diusahakan sekalipun kita tidak punya. Tapi sementara tetangga kita mungkin ekonomi di bawah kita, keluar air putih pun tidak keluar. Ini tidak ada langkah Islam itu membeda-bedakan untuk merhormat kepada seseorang, siapapun, entah rakyat jelata, entah orang kaya, entah orang pejabat, kiai, apapun. Kalau sudah datang ke rumah kita, itu adalah tamu yang wajib dihormati, yang tidak bisa membeda-bedakan. Yang kedua, kita juga harus, yang ketiga adalah kita harus apa? Harus menjaga atau menghormati tetangga, orang tua kita. Di mana sabda Rasulullah, "Man kana yaumil akhir falyu'di jaruh." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hargai tetangga kita. Entah itu dia Yahudi, Nasrani atau Buddha, apapun agamanya, tapi sesama tetangga kita harus menunjukkan akhlak kita, kebaikan kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi manakala kita pada saat memanaskan motor, janganlah sampai menggas motor keras-keras sehingga tetangga merasa tersinggung. Begitu juga kita pada saat sekalipun pengajian kita sedang di setel, baik di TV atau mungkin di kaset-kaset, itu tidak perlu harus kencang. Yang penting kedengaran oleh lingkungan kita saja, sekalipun itu adalah ibadah. Tapi kalau sudah mengganggu orang lain, maka nilai ibadahnya sudah tidak ada. Hadirin sidang Jumat berbahagia, begitu bukan kita dalam hal berbicara, kita harus santun, harus pakai akhlak. Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka berbicaralah, kalau tidak berbicaralah yang baik, kalau tidak sebaiknya diam. Nah, ini pada anak muda, kita harus melihat kepada siapa kita berbicara. Anak muda, orang tua juga harus kepada siapa kita berbicara, kepada orang tuakah? Tentu harus pakai santun. Begitu juga kepada bawahan kita agar memberikan contoh dengan ucapan kita, karena Rasulullah atau agama bisa sampai ke mancanegara bukan karena pedang, tapi dengan apa? Dengan akhlakul kalimah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bukan itu saja, pada saat perang pun tentunya kita tidak boleh berlebihan. Di mana Al-Qur'an mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 192, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Perangilah mereka orang-orang yang memerangi kita, tapi jangan berlebihan, karena Allah tidak mencintai melewati batas. Hadirin sidang Jumat kemarin, bagaimana yang ditontonkan oleh yang diperlakukan oleh orang Yahudi, bagaimana yang diperlakukan orang-orang Amerika dan sekutunya. Sudah tidak ada lagi kemanusiaan. Sekarang saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, nauzubillah, dia sedang diuji oleh Allah. Karena apa? Karena kejahatan, kebengisan yang di luar nalar manusia itu, maka lebih dari binatang buas. Sementara Amerika berikan opini hak asasi manusia, semua digembar-gemborkan, harus saling menghargai, harus saling bersosialisasi. Tapi ternyata kenyataannya Amerika dan sekutunya hanya omong kosong yang tidak patut kita contoh, yang tidak patut dengarkan kata-katanya. Karena Amerika dan sekutunya adalah merupakan manusia-manusia, mobil khusus adalah yang non muslim, adalah
yang patut kita ucapkan adalah sebagai manusia laknatullah, mudah-mudahan Allah menghancurkan dengan sehancur-hancurnya kepada Yahudi yang sedang menindas saudara kita kaum muslimin. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan manfaatnya berkhusus untuk khatib sendiri dan umum kita yang hadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum biha minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim.